Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang suka dan senang mencari aib dan kesalahan orang lain, tapi lupa pada aibnya sendiri. Ada satu perkataan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Lau kana li zunubihi rih." Sekiranya dosa itu, dosa kita, aib kita ini rih, berbau. Sekiranya setiap bikin dosa, Pak, bikin bau dirita, ma jalasa alayya, maka tidak ada orang yang mau dekat duduk dengan diriku, ahad, satu orang pun. Sekiranya dosa ini berbau, maka tidak ada orang yang mau duduk dengan diriku karena aku berbau dengan dosa itu. Coba dicamkan, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Alhamdulillah, dengan rahmat dan rahimnya Allah, Allah tidak bikin bau kita punya dosa. Nah, seandainya antum tahu saya punya aib-aib, antum tidak ada, mudah ingat di sini, menjijikkan. Karena itu ya ikhwah, tidak boleh kita ungkapkan aib kita sama orang meskipun bermaksud baik. Tidak boleh. Tak boleh kita kemukakan aib kita sama orang. Kalau mau ungkapkan aib kita, anggaplah dan mengambil misal, ada orang begini seperti itu, padahal diri tak sesungguhnya yang mau dicerita. Jangan bilang bahwa saya dulu pernah mencuri begini, saya dulu pernah berzina begini, saya dulu pernah begini. Oh, jangan disebut aib itu, apalagi dengan tersenyum menceritakannya, dengan bangga menceritakannya. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Diri tak saja ikhwah tidak boleh diungkap. Nah, diri tak ini, apalagi mau mengungkap orang lain. Allah yang paling tahu hambanya, Allah yang mengawasi hambanya, Allah yang menciptakan hambanya, Allah yang paling basir tentang hambanya, Allah tentang khabir tentang hambanya, Allah alim tentang hambanya. Tapi hamba Allah tutupi hamba itu. Mengapa kita yang buka aibnya orang? Tidak boleh. Disitulah Allah murka sekali. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menulis kumpulan dosa dengan nama kitab Al-Kabair. Beliau masukkan salah satu dosa besar dari 76 dosa besar adalah sengaja mengintip aibnya orang, sengaja dengar-dengar, sengaja korek-korek, sengaja duduk-duduk di dekatnya, sengaja mau tahu. Itu namanya tajassus. Suka tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang mengaku diri beriman, kalau ada keimanan dalam dirinya, ijtanibu katsir minadh-dhann, jauhi prasangka-prasangka buruk itu. Kan ini awal ini, kalau ada yang dikira ya anu begini, ya anu begini, mau ini buktikan. Cara untuk membuktikannya, dia pergi tajassus, cari. Apa dia bilang? Begitu dia dapat, apa yang ku bilang?
Ghibah Jadi ghibah itu tidak berdiri sendiri. Kalau Allah sendiri yang tutup, orang itu tutup, haram hukumnya kita pergi ungkap. Tidak boleh kita ungkap, karena derita saja ini berbau. Derita saja ini berbau. Derita ini tak buka nama taya dosa. Nah, kita tahu derita ini nakal, kita punya pikiran, nakal kita punya mata, nakal kita punya hati, nakal kita punya kaki, nakal. Cuma alhamdulillah Allah masih tutup aib-aib kita itu. Cuma ada waktunya, ada waktunya Allah itu akan ungkap aibnya seseorang. Jika orang itu pertama dia yang pergi sibuk mengungkap aibnya orang, maka tidak akan mati sebelum juga dia diungkap kejelekannya. Kalau ada orang yang punya sifat ada mentong itu hobi, senam mementongi, pergi ngintip aibnya orang, dan dianggap sukses kalau dapat satu aib. Itu di zaman-zaman intip sana intip situ, dengar situ dengar sini. Ada memang orang yang pokoknya kebahagiaannya itu kalau bisa mendapatkan satu berita gosip. Semakin digosok semakin sip. Nyama memang tuh lebih nikmat daripada ikan bakar. Dicari itu aibnya orang. Apalagi kalau orang penting, orang suci, orang besar, orang berpengaruh, orang menjadi musuhnya. Wah, mantap. Wala haula wala quwwata illa billah. Tolong ya ikhwah, kalau ada orang yang suka ghibah di depan, tak orang lain sebut begini, orang lain sebut begini, ya tabe. Pastikan Anda akan dimakan juga. Kalau Anda sudah berlepas diri, dia pergi, kita tonseng itu namakan. Karena tadi namakan orang di samping tak. Dalam hati tamu, iya sebentar saya lagi nakokon nih. Ya. Coba antum bersamalah dengan orang yang 1 jam antum sudah temani bicara, lalu tidak pernah menyebut aibnya orang. Tapi kalau ada orang Pak nih, sanging mulai dari detik pertama sampai detik terakhir, banyaknya mau daftar nama. Ketahuilah ya sekalian, orang itu lebih berbahaya daripada Sumanto pemakan manusia. Karena ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kau lebih suka kau makan daging-daging saudaramu, daging segarnya saudaramu? Coba sekarang kita renungkan perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Law kana li zunubihi rih ma jalasa alayya ahad." Seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada orang yang bisa duduk di dekatku karena bauku itu. Dan kita semua ini berbau ya ikhwan, berbau semua. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berbau. Cuma cerdas-cerdaslah menutup bau. Iblis itu mengatakan, saya binasakan manusia itu dengan
bau dosa, tapi dia binasakan saya dengan taubat dan istighfar. Jadi iblis nah hancurkan dengan syahwat dosa, tapi hancurkan tong itu iblis segera taubat dan istighfar.